Ini adalah sebuah biara susteran milik para suster Kongregasi Santa Perawan Maria dari Amersfoort di kota Probolinggo, Jawa Timur. Suster Theodora SPM, orang pertama yang mengawali langkah setelah mencoba belajar tentang kredit union dan berupaya untuk mengembangkan bantuan bagi kaum terpinggirkan yang lemah secara ekonomi. Langkah itu kemudian dilanjutkan oleh Suster Linda SPM yang bekerja tanpa kenal lelah meneruskan jejak pendahulunya. Sini di kota Probolinggo ini, CU Mandiri memulai sejarah. Tadinya kami berpikir tentang sembako murah, tetapi ternyata itu tidak memberikan efek sama sekali. Lalu kami mencoba untuk serius tentang CU Mandiri. Tanggal 4 November 98, CU Mandiri resmi didirikan. Kredit union tidak lagi bicara soal agama, suku, dan latar belakang budaya. Titik perhatian kami adalah soal pemberdayaan manusia. Sebab pelayanan CU Mandiri bukan hanya sekadar memperbesar aset atau keuntungan, tetapi lebih pada pembangunan manusia. Bapak ini namanya Pak Mujianto, seorang pedagang mie ayam di pinggir jalan raya Probolinggo Leces. Ia adalah juga anggota CU Mandiri. Berkat CU, Pak Mujianto kini bisa memiliki sebuah rumah dan simpanan untuk hari tua. Inilah sekilas kisahnya. Saya ini dulu tujuan saya kan itu bukan untuk masa tua itu yang saya utamakan dulu itu. Mumpung kita ini masih bisa bekerja, masih kuat, bisa nabung itu kan. Nanti yang enak kan kita sendiri juga gitu. Minat saya yaitu saya pikir, iya ya saya ini orang swasta, tidak punya pensiunan. Nanti kalau tua saya tidak punya apa-apa, kalau mumpung ini saya masih muda, kalau masih ada kesempatan, ya sedikit banyak nabung lah gitu. Tabungan yang kotaan itu memang kita kebijakan yang kita berikan kepada anggota agar mereka mudah untuk menyisihkan angsurannya. Jadi angsuran kan sistem per bulan, tetapi kita bantu mereka juga, mereka bisa membantu diri mereka sendiri untuk menyisihkan per hari dari penghasilan mereka. Jadi nanti tanggal-tanggal tertentu sebelum jatuh tempo H-1 itu kita mendekat ke sana, ke rumah anggota, kemudian kita buka kotaknya, tabungannya itu, kemudian kita hitung sama-sama. Kemudian dari hasil tabungan harian itu kita setorkan untuk angsurannya anggota tersebut. Lain cerita Pak Mujianto, lain lagi kisah Bu Mudrisah di kota Magelang. Ini adalah Bu Mudrisah, seorang pedagang gorengan di kota Magelang yang juga adalah anggota dari CU Mandiri.
Kesulitan ekonomi yang meningkat membuatnya bersentuhan dengan Cik Umar. Ibu dua putri ini benar-benar merasakan manfaatnya. Persentuhan Bu Mudrisah, seorang muslimah yang taat, dengan CU yang pendiriannya digagas oleh para suster kongregasi SPM yang justru berbeda iman dengannya, tentu bukan hal yang mudah. Koperasi CU itu memang beda. Akhirnya saya mencoba ikut, ternyata CU itu banyak manfaatnya. Kok asik, terus persaudaraannya juga bagus, terus mereka nggak membedakan antara anggota sama pengurus, pegawai. Sempat merasa takut, kan kebanyakan lembaga-lembaga yang lain mungkin itu kayak pengrekrutan agama untuk ikut agama Nasrani. Pasti dicurigai, pasti wong kuwi koperasine wong Nasrani kok paling kok direkrut kok suwe-suwe mesti, pasti banyak yang bilang gitu. Tapi saya selalu bilang enggak. Saya yang sudah ikut, saya yang sudah membuktikan. Belum pernah sekalipun dalam kumpulan itu enggak membicarakan soal agama. Saya yang tahu, saya yang merasakan, dan di dalam koperasi itu pengurusnya juga bukan semuanya beragama Nasrani, juga ada yang Muslim juga. Naik truk dengan membawa sepeda dan jagung rebusnya, turun di pintu masuk kota, lalu berkeliling menawarkan dagangan adalah pekerjaan sehari-hari Pak Asman di kota Probolinggo. Pak Asman, pria asal Madura yang tinggal di Grati ini, adalah salah seorang anggota CU Mandiri. Pengalamannya bergabung dengan CU termasuk unik karena ia begitu percaya bahwa ia tak akan ditipu. Mulai sejak tahun 2009 tak salah. Tiap hari ke kantor jual, suster jagung rebus muda-muda, akhirnya suster beli. Sering akhirnya suster bilang, Pak Asman bisa nabung ya, nanti bisa jadi masa depan enak gitu katanya, nanti turun-menurunnya jadi enak. Jadi Pak Asman itu kayak bahagia. Akhirnya di sini punya rencana di sini, saya ditutup, dimasukkan di CU Mandiri. Katanya suster boleh pinjam, boleh apa, saya akhirnya kuat, hati saya bisa membeli sepeda. Ya alhamdulillah kalau ada pinjaman saya bisa menjadi sukses di CU Mandiri gitu. Dulu 20, akhirnya saya punya pinjaman, alhamdulillah tambah sukses jadi 25, akhirnya kalau tambah rezeki 30 gitu lah Pak. Kalau nggak punya ya saya raih gitu. Akhirnya saya bilang sama CU Mandiri, dapatnya banyak, dapatnya sedikit, saya nggak pernah tahu karena saya percaya wes sama Pak Kris sama suster. Kalau dibohongi saya kan ada apa itu namanya, kan ada surat putihnya itu Pak. Masa nggak percaya ya dilihat di sini. Masa saya tidak dipercayakan kalau ada tabungan gitu. Pasti di kantor itu kasihan sama saya. Saya itu yang di hati saya Pak Kris sama suster bisa podo api lah. Bagi Pak Asman yang hanya orang kecil, kepercayaan adalah modal utama. Sungguh, sebuah sikap yang sederhana namun menyentuh. Itu hati sama hati Pak, karena Tuhan satu kan. Itu yang saya dipercayakan. Kalau tidak percaya sama Tuhannya bagaimana Pak? Itu saya di hati saya. Gak maksudnya Islam, gak maksudnya apa-apa gitu. Pokoknya satu baik gitu. No, jagung no. Ada apa no? Jangan. Jagung masak. Jagung. No. Jagung. Banyak reng no. Halo cantik. Ya cantik.
Cerita Pak Asman hampir mirip dengan pengalaman Bu Sumilah di Paiton yang termasuk daerah layanan CU Mandiri TP Keraksaan. Ibu berprofesi sebagai penambal ban dan tukang pijit ini begitu percaya pada CU Mandiri. Iya, nabung deh bang bertahun-tahun, puluhan juta ada dapatnya. Tinggal sedikit diambil terus. Mau minjam nggak boleh. Pas ada teman ngomong, ayo ikut saya aja pak, mau beli tanah. Orang sampean jujur kok, ya wes, yuk. Itu aku langsung ke sini. Pas dipercaya sama Kopdit Mandiri, aku langsung bisa beli tanah. Pas bisa bangun, niatnya mau utang tuh 5 tahun. Ngapain pas 2 tahun bisa lunas aku bayar utang. Langsung itu jadi rumah. Mau bayar, oleh nih micet, oleh nih cei, oleh nambah lebar, oleh sebarang lah. Kerja, micet, apa saja, yang penting saya niatnya mau bayar utang. Nambalnya cuma berapa? Paling 1 hari itu 20 ya. Kalau micetnya wis alhamdulillah aku micetnya sampai 300 ke atas 1 hari. Kadang aku waktu bangun tuh kayak bek sing kuasa itu ini bilang gitu. Cukup kayak dek kuping nih loh kayak bek sing kuasa. Kayak orang ndak punya apa-apa kok cuman uang di Kopdit Mandiri ini berapa? Dapat mana uang tuh kalau bukan sing kosong ngasih saya kan gitu. Saya cuman percaya nang sing kosong tok. Saya ndak ngerti orang Kristen orang apa ndak ngerti saya. Yang penting saya tuh niatnya bagus gitu tok wes. Saya mudah-mudahan sehat terus. Bulan tahun datang nih saya kalau lunas mau niat umroh. Ombek Mandiri nih mau disanjung saya sudah. Enggak apa takut itu masing-masing kok. Niatnya orang kan masing-masing. Enggak masalah cuman itu. Yang penting saya niatnya saya nih niat apa adanya saya gitu tok wis. Enggak, kasihan malah aku ke sana orangnya baik kok adik. Malah gitu aku udah ngerti saya cek Kristen. Kemudian udah kawin nih. Enggak, saya enggak bisa kawin enggak, Bu. Mbak, jadi enggak ngerti aku. Makanya ditanyain ke bapak, itu orang Kristen tuh, mah. Saya cuma suka nang senggosoto aku. Itu ya. Itulah cerita tentang CU Mandiri dengan orang-orang hebatnya. Itulah cerita tentang Pak Asman, Pak Mujianto, Bu Mudrisah, Bu Sumilah yang dengan keteguhan mau merubah masa depannya menjadi lebih baik lewat kepercayaan total mereka pada CU Mandiri. Dan yang lebih daripada itu, kepedulian terhadap sesama semakin ditumbuhkan. Sesungguhnya itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita memang semestinya tetap harus saling bergandengan tangan, berjalan seiring, agar negeri indah ini tak lagi ada jurang pemisah, karena kita saling peduli akan kehadiran orang lain di samping kita. Semoga kita tersentuh untuk menyediakan hati untuk orang lain, dan ikut menyumbangkan karya nyata bagi langkah-langkah kemanusiaan ini dengan menjadi bagian darinya. CU Mandiri, sahabat bagi semua.